Selamat siang. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 6 Januari 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid 5000 watt 24 volt masih dari pesanan KR Mart Wailengga yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan box yang kedua. Tadi box yang pertama yaitu 2000 watt 12 volt. Sebelum kita kirim, kita pastikan dalam keadaan normal, tidak ada masalah sama sekali baik di fungsi output perpindahan. Untuk video yang kedua ini kita juga pastikan sebelum kita kirim, kita uji coba terlebih dahulu. Kita pastikan kondisinya dalam keadaan baik, tidak ada masalah untuk box 5000 watt 24 volt ya. Langsung saja untuk di depan sama seperti yang tadi. Ini adalah baterai capacity, di bawah ada switch dari box panel. Selanjutnya di dalam seperti ini untuk tampilannya. Ada inverter 5000 watt 24 volt SCC. Ini adalah MCB baterai biru, MCB PV merah, dan ini adalah MCB output. Selanjutnya LVD ada di sini. Nanti kita pandu untuk settingannya. Selanjutnya terminal baterai ada di sini. Sama seperti yang tadi, biru plus, hitam min, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya, dan jangan lupa menggunakan baterai 24 volt. Sini adalah input dari PV atau panel surya, sama biru plus, hitam min. Selanjutnya input PLN ada di sini dan output yang langsung ke beban ada di sini seperti itu. Sangat normal ya. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya yang kedua, kita langsung saja on kan untuk MCB baterai, kita naikkan. Setelah MCB baterai kita naikkan, LVD menyala, kita tunggu. Di bawah LVD ada dua indikator LED, keduanya tersebut harus hidup agar output dari si inverter ada. Untuk saat ini posisinya sudah menyala, itu artinya kita pastikan output dari inverter sudah ada. Untuk SCC juga kita pastikan keadaannya dalam keadaan normal, tidak ada masalah sama sekali. 26 volt adalah kapasitas dari baterai kita, sangat normal ya. Untuk SCC kita pastikan keadaannya, kondisinya normal. Selanjutnya kita langsung on kan untuk MCB output, kita naikkan seperti ini. Kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan untuk lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala. Outputnya yaitu 226 volt. Ini adalah outputnya dari PLTS. Di bawahnya yang kuning ini adalah beban, jadi 71 watt itu adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Output ini sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya menyala, itu artinya tidak ada masalah sama sekali untuk output dari PLTS ya, sangat normal. Untuk yang putih ini adalah suhu, jadi 32 derajat adalah suhu yang ada di dalam box seperti itu. Selanjutnya kita akan memberikan input untuk PLN, kita akan colokkan untuk input dari PLN. Lampu indikator PLN sudah menyala, itu artinya input dari PLN sudah ada. Kita cek outputnya, caranya switch saklar kita mode ke PLN sama seperti tadi. Seperti ini, kita lihat output langsung berganti menjadi 207. Ini adalah outputnya dari PLN. Beban dari kipas yaitu 61 watt. Kipas tetap menyala, sangat normal, tidak ada masalah sama sekali ya. Untuk mode PLN, untuk relay kecil LED merah menyala, itu artinya kita sedang menggunakan mode PLN. Kalau mode auto mati seperti ini adalah auto PLN, auto ya PLN, sangat normal. Selanjutnya kita mode auto lagi, langsung berganti menggunakan output dari PLTS. Jadi mode auto diprioritaskan menggunakan outputnya PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita sudah turun di bawah settingan, itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya seperti itu. Sistem dari baterai 24 volt sudah kita setting. Nanti jika kapasitas baterai kita turun di bawah 22,6 volt atau sekitar 30% dari baterai, itu akan otomatis mati untuk PLTS dan output langsung berganti menggunakan PLN. Kita coba ya, kita akan simulasikan jika kapasitas baterai kita ini turun. Kita turunkan sampai di bawah 22,6. Sudah mati untuk PLTS. Output langsung berganti menggunakan PLN secara otomatis. PLTS mati, sangat normal ya. Ini untuk outputnya 214 adalah outputnya PLN. Kapasitas baterai kita tinggal 32%. Dalam posisi baterai low seperti ini, kita tetap bisa menggunakan outputnya PLTS, namun ini digunakan saat keadaan darurat saja. Soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya ini. Caranya switch saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Kita lihat. Nah, sudah menyala semua. Untuk LED indikatornya itu otomatis output langsung berganti menggunakan
PLTS, sangat normal ya, kapasitas baterai kita tinggal 24%, tidak ada masalah sama sekali. Kita mode PL auto lagi ya, kita mode auto. Sudah mati untuk PLTS, output langsung menggunakan PLN. Jadi mode auto ini adalah outputnya PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita sudah naik di atas settingan, itu akan otomatis pindah ke PLTS lagi. Sudah kita setting jika kapasitas baterai kita menyentuh 26 volt atau sekitar 80% dari baterai, itu akan otomatis hidup untuk PLTS dan output langsung berganti menggunakan PLTS. Kita coba ya, kita simulasikan jika kapasitas baterai kita sudah naik. LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah nyala, otomatis output langsung berganti menggunakan PLTS lagi. Sangat normal, tidak ada masalah ya untuk perpindahannya. Selanjutnya kita coba menggunakan mode backup. Jadi mode backup ini adalah outputnya PLN secara kontinu. Caranya switch saklar kita mode ke PLN ke kiri seperti ini. Kita sedang menggunakan outputnya PLN secara terus-menerus. Namun untuk posisi PLTS di sini tetap standby. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN itu mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba, kita simulasikan, kita matikan listrik dari PLN. Listrik PLN mati, otomatis output langsung berganti menggunakan PLTS. 226 adalah outputnya PLTS, sangat normal. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN itu hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi. Kita coba, kita simulasikan listrik PLN itu menyala. Listrik PLN menyala, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN lagi. Sangat normal, tidak ada masalah sama sekali ya untuk perpindahan mode backup ini. Jadi di sini untuk box panel pesanan dari KR Mart Walengga yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya dalam keadaan normal, tidak ada masalah sama sekali, baik di fungsi output perpindahan maupun mode backup, tidak ada masalah sama sekali. Kondisi dari box panelnya juga sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya tidak ada yang cacat, benar-benar mulus. Jadi komponen yang ada di dalam box juga kita pastikan keadaannya dalam keadaan normal. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.